Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 3 Mei 2021 dalam Pekan Paskah yang kelima bersama Pastor Stefanus Chandra yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini tanggal 3 Mei 2021 adalah identitas Yesus. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih atas undangan suci-Mu bagi kami merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun bacaan Injil yang akan kita jadikan patokan untuk bermenung bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita bacakan bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang telah melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Santo Filipus yang banyak bertanya kepada Yesus mengenai identitas Yesus dijawab tuntas oleh Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini. Yesus menunjukkan kepada Filipus dan para murid yang lain bahwa yang pertama, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada kehidupan, bukan salah satu. Tidak ada jalan lain di luar Yesus yang dapat mengarahkan kita manusia pada keselamatan yang kita dambakan itu. Pendek kata, Yesus adalah akses satu-satunya kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Ini hal pertama yang perlu kita camkan. Yesus dengan demikian sungguh-sungguh menerangkan arti namanya yang berasal dari kata Yehosua
artinya Allah menyelamatkan. Yesus hadir sebagai Allah yang menghadirkan keselamatannya kepada kita manusia. Dan tanpa Yesus tidak ada keselamatan yang dihadirkan oleh Allah. Maka manusia, kita semua tidak punya pilihan lain kecuali bersama atau menerima Yesus yang adalah juru selamat kita. Yang kedua, teman-teman terkasih, Yesus sungguh-sungguh menghadirkan Allah, dan 2 kali Yesus mengatakan dengan jelas, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Dengan tegas dan jelas, perkataan ini mau menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu sekarang hadir nyata dalam hidup kita manusia. Saya sekali waktu ditanya mengenai iman akan Tritunggal itu. Walaupun tidak lengkap, tetapi anasir yang bagus kita pakai adalah matahari. Matahari cuma satu bendanya. Bagaimana kita tahu bahwa matahari itu ada? Ada cahaya yang sampai ke bumi kita. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sungguh-sungguh ada? Ada Yesus yang menghadirkan Allah itu yang sampai kepada kita. Nah, iman akan Yesus ini adalah iman yang sungguh baru bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Iman Yahudi adalah iman akan Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang mengatasi, tak terjangkau. Bahkan nenek moyang orang Yahudi dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus begitu ketakutan jika mereka berjumpa dengan penampakan dari Allah atau kehadiran dari Allah. Musa menutupi mukanya. Dalam banyak peristiwa lain ada kata celakalah aku karena aku telah melihat Allah atau malaikatnya. Ada ketakutan untuk berjumpa dengan Allah. Sekarang dalam Yesus, Allah itu bukan lagi Allah yang mengatasi, Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Immanuel. Itu. Maka Yesus adalah sebuah bantahan besar bagi pernyataan bahwa Allah itu jauh. Allah hadir dalam Yesus Kristus, Dia memilih dekat dengan manusia, Dia menghadirkan keselamatannya nyata kepada manusia. Maka Yesus dengan demikian adalah sebuah undangan dan tantangan bagi kita, bagi orang-orang Yahudi saat itu, untuk menerima Allah yang hadir secara berbeda. Kita sebagai manusia-manusia Kristiani, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh bersyukur. Mengapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang dekat. Allah yang sungguh menyatu dan bersama dengan kita. Maka kita harus berbangga. Terpujilah Tuhan yang memilih kita dan mendekati kita dengan caranya yang unik dalam Yesus Kristus. Inilah tantangan dan sekaligus undangan bagi kita. Maukah kita membuka tangan kita merangkul Yesus? Tantangan yang sama 2000 tahun yang lalu diberikan Yesus kepada Filipus. Para murid menerimanya, kita diharapkan juga untuk menerima Yesus itu, mengamininya dalam tingkah laku kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudi hadir di antara kami guna menganugerahkan keselamatanmu kepada kami. Bukalah mata hati kami, bukalah diri kami seluruhnya, agar kami mampu menerima, mengimani, dan melaksanakan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, atas keluarga dan usaha serta pekerjaan saudara-saudariku, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.